Sobat-sobatnya, sebanyak 1,5 jutaan guru dalam jabatan ini sudah terdata oleh Kemdikbudristek dan akan diberangkatkan PPG dalam jabatan dengan skema yang lebih mudah mulai dari PPG Daljab 2024 teman-teman. Nah, tentunya di sini nanti ketika pendaftaran PPG sudah dibuka, kita akan mendapatkan tampilan di akun SIM PKB dalam bentuk undangan. Dan undangan di sini nanti akan ada dua, yaitu untuk teman-teman yang langsung PPG dalam jabatan dan teman-teman yang wajib melakukan seleksi administrasi, dan nantinya harus bisa ikut seleksi administrasi serta lulus teman-teman. Terkait tentang untuk ciri-ciri dari teman-teman kriteria guru yang langsung PPG tahun 2024 sudah kita bahas pada video sebelumnya, nanti silahkan cek di kartu video ini. Dan pada video ini saya akan melakukan pembahasan terkait tentang 4 kriteria guru yang wajib ikut seleksi administrasi PPG Daljab 2024 setelah nantinya pemutakhiran data guru dalam jabatan, sehingga kita nanti bisa berangkat di PPG Daljab 2024 maupun 2025 dan juga 2026 ya. Namun pada dasarnya di sini untuk kita itu supaya bisa PPG dalam jabatan itu harus melakukan pendaftaran. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, mungkin teman-teman termasuk dalam kategori guru yang di sini seperti yang diwakili oleh salah satu rekan kita, yaitu apakah harus mendaftar untuk bisa ikut PPG ini TMT sejak 2009. Nah, tentunya teman-teman dari TMT tahun berapapun, kalau misalkan kita itu tidak melakukan pendaftaran, maka selamanya ini kita tidak akan bisa ikut PPG dalam jabatan ya. Makanya dimakan pendaftaran itu tentunya suatu hal yang sangat penting. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Kemdikbudristek telah memaparkan yaitu data, yaitu dari jumlah guru yang sudah sertifikasi dan juga ada guru yang belum sertifikasi hingga kini. Jadi teman-teman yang guru belum sertifikasi itu sebanyak 1,5 jutaan ini sudah didata, yaitu baik itu guru PNS, kemudian guru P3K maupun juga guru non-ASN, baik itu di sekolah negeri maupun juga di sekolah swasta. Nah, untuk timeline penyelesaian tentunya tidak bisa diselesaikan di tahun 2024, makanya di sini diberikan yaitu timeline untuk penyelesaian itu nanti diselesaikan di tahun 2024, kemudian 2025 dan juga 2026. Nah, setelah tahun 2026 kira-kira bagaimana? Tentunya nanti skema PPG itu seluruhnya akan diisi oleh guru baru yang ketika itu nanti melakukan pendaftaran CASN itu harus sudah memiliki sertifikat mendidik ya melalui PPG Prajabatan. Dan tentunya bagi teman-teman yang di sini supaya kita itu bisa untuk berangkat PPG pada tahun-tahun ini sebelum nanti kebijakan tersebut berlaku, kita harus selalu memantau informasi ya terkait tentang pendaftaran PPG dalam jabatan. Dan semoga teman-teman termasuk dalam 1,59 jutaan ini ya, inilah seluruh guru data guru di Indonesia teman-teman. Dan di sini kita cek kembali untuk tahapan umum PPG dalam jabatan itu adalah seperti ini. Nah, tahapan umum PPG dalam jabatan ini akan kita transformasikan ya, yaitu kita bandingkan dengan transformasi PPG dalam jabatan 2024. Sehingga di sini nanti kita akan bisa mengetahui perubahannya nanti apa, kemudian celah kita untuk bisa berangkat PPG ini nanti bagaimana. Nah, kalau misalkan di sebelumnya ya, itu kan untuk PPG dalam jabatan itu dimulai dari registrasi dan juga verifikasi peserta. Nah, kalau misalkan teman-teman itu guru yang sudah mengabdi lama, misalkan sejak 2010, 2009, sama halnya dengan pertanyaan teman di depan tadi, kalau misalkan pada tahapan ini kita nggak mengikuti, ya kita nanti nggak bisa nih untuk ikut PPG dalam jabatan. Makanya di sini yang namanya informasi teman-teman tuh harus selalu memantau ya. Nah, di sini untuk di sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu untuk pendaftaran PPG dalam jabatan itu dimulai dari registrasi dan juga verifikasi peserta, kemudian seleksi administrasi. Kalau misalkan lulus seleksi administrasi, maka di sini nanti di bagian verifikasi dan validasi kita lulus, kita akan menjadi peserta seleksi akademik. Kalau misalkan lulus seleksi akademik, nanti kita diumumkan, kemudian kita terpanggil PPG. Namun untuk transformasi di tahun 2024, di sini nanti sudah dimudahkan teman-teman. Artinya kalau misalkan kita cek di sini untuk
rekrutmen ya, ini diundang sesuai dengan kuota. Kuotanya itu sebelumnya itu hanya sekitar 40 ribuan sampai dengan 100 ribuan per tahun ya. Di tahun ini nanti secara masif ya, artinya teman-teman nanti akan segera dituntaskan untuk teman-teman yang belum sertifikasi. Nah, di tahun 2024 ini nanti dimulai dari yang pertama itu melakukan pemutakhiran data guru. Nah, di sini nanti melalui pemutakhiran data guru. Kemudian di tahun 2024 ini nanti untuk seleksi akademik ini nanti dihapus ya, tidak ada seleksi akademik. Makanya kan di sini awalnya ada seleksi administrasi dan juga ada seleksi akademik. Yang seleksi akademik di sini di tahun 2024 ini sudah tidak ada. Nah, momentum untuk sekarang ini teman-teman yang mungkin belum sertifikasi, supaya kita bisa sertifikasi di tahun ini, hal yang sangat penting itu adalah nanti di sini kita melakukan pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif ya. Terkait tentang apa saja yang dimutakhirkan, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, nanti akan saya sematkan pada kartu video ini. Nah, selanjutnya melalui pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif, setidaknya di sini nanti akan ada dua kriteria dari hasil ini, yaitu untuk yang pertama itu nanti adalah dari hasil pemutakhiran ya, yaitu akan ada kriteria guru yang langsung PPG di tahun 2024 ini. Nah, untuk guru yang langsung PPG ini nanti diambilkan dari teman-teman yang memang sudah menjadi kandidat peserta PPG Daljab 2024 ya. Diambilkan dari guru yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik sampai dengan tahun 2023. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang nanti langsung PPG, maka nanti kita ikut PPG yaitu melalui aplikasi PMM atau platform Merdeka Mengajar, yang mana sekarang ini sudah muncul untuk tombol LMS di aplikasi PMM kita masing-masing ya. Nah, terkait tentang siapa saja kriteria guru yang langsung PPG, nanti silahkan cek di kartu video ini. Nah, selanjutnya yang menjadi fokus pembahasan kita ini adalah daftar nama guru yang nanti harus ikut seleksi administrasi. Dikarenakan seleksi administrasi, meskipun di tahun ini nanti nggak ada seleksi akademik, yang namanya seleksi administrasi ini nanti tetap ada ya. Dan di sini masih ada seleksi administrasi. Tentunya di sini nanti terkait tentang seleksi administrasi, ini adalah dari hasil pemutakhiran ketika kita itu memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik, maka nanti kita wajib ikut seleksi administrasi. Nah, terkait tentang yang ikut seleksi administrasi, tentunya nanti teman-teman secara otomatis akan mendapatkan yaitu semacam undangan ya. Ini sebagai contohnya untuk di tahun sebelumnya, yaitu persyaratan pendaftaran PPG dalam jabatan. Ketika kita ini sudah mendapatkan tampilan seperti ini, artinya kita terundang nih untuk ikut PPG dalam jabatan. Ketika kita semua datanya ini sudah checklist, nah di sini nanti kita nggak perlu punya NUPTK. Nanti kalau misalkan kita checklist seperti ini, maka kita nanti wajib melakukan pendaftaran dengan cara ikut seleksi administrasi. Nah, untuk ikut seleksi administrasi ini nanti kita klik di sini yaitu melengkapi profil. Kalau misalkan seluruhnya ini sudah hijau, kita nanti akan bisa klik di sini ya. Ini nanti berwarna biru. Namun kalau misalkan masih ada satu saja yang silang merah, maka nanti di sini nggak akan bisa aktif nih untuk tombol lengkapi profil ini. Jadi yang dimaksud dengan undangan PPG contohnya seperti ini. Kemudian untuk mendaftar PPG dalam jabatan melalui ikut seleksi administrasi, ini adalah yang di sini ada tombol lengkapi profil ini. Nah, selanjutnya kriteria guru yang wajib ikut seleksi administrasi itu kira-kira nanti siapa saja? Apa kita termasuk dalam salah satu darinya? Nah, kita ingat kembali terkait tentang hasil pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif, yaitu di sini nanti kita yang kriteria harus ikut seleksi administrasi. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk timeline penyelesaian, ini kan di tahun 2024 ini nanti diproyeksikan ada sekitar 550 ribuan. Ini adalah dari teman-teman yang langsung PPG, yaitu yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah ikut seleksi akademik. Dan hal tersebut kembali disampaikan yaitu dari Dirjen GTK ya, bahwasanya sudah ada 600.000 guru yang sudah masuk database Kemdikbudristek. Dan ini kalau misalkan kita sesuaikan dengan hasil seleksi administrasi di tahun 2023, ini adalah merupakan kandidat peserta PPG 2024. Ini adalah guru-guru yang telah lulus seleksi administrasi di tahun 2023, baik itu sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B, dikurangi dengan jumlah peserta PPG di tahun 2023 97.000 sekian, sehingga totalnya ini masih ada 630 ribuan. Nah, jadi teman-teman yang dari 630 ini yang sudah masuk database ya,
ini yang sudah ikut seleksi administrasi dan ikut seleksi akademik di tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman di sini kriteria guru yang wajib ikut seleksi administrasi, tentunya yang tidak termasuk dalam yang sudah masuk database ini. Nah, supaya nanti kita bisa, jadi untuk kriteria guru yang nantinya wajib seleksi administrasi, di sini nanti adalah kita akan mendapatkan undangan yang seperti ini pada aplikasi SIM PKB kita. Nah, tentunya teman-teman harus memastikan ya bahwa nanti kita mendapatkan undangan. Makanya di sini nanti teman-teman silahkan selalu pantau dan subscribe channel calon guru ini, sehingga nanti kalau misalkan saya memberikan update informasi lanjutan, kalian nggak akan ketinggalan ya. Jadi siapa saja kriteria guru yang wajib ikut seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2024. Meskipun kita nanti nggak berangkat PPG 2024, karena 2024 ini sudah penuh kuotanya dari yang peserta sebelumnya yang di sini jumlahnya ya masih tercacar ini, maka teman-teman nanti supaya bisa berangkat di tahun berikutnya jadi kita harus ikut seleksi administrasi. Nah, kriterianya siapa saja? Nah, di sini kita cek untuk yang pertama, ini adalah baik itu dari seluruh guru PNS, P3K maupun juga guru honorer ya, baik itu di sekolah negeri maupun juga sekolah swasta. Jadi yang nanti harus ikut seleksi administrasi itu adalah guru dalam jabatan, baik itu guru PNS, kemudian guru P3K, guru GTY, ataupun juga guru honorer. Apakah guru honorer sekolah ini bisa ikut PPG dalam jabatan? Tentu saja bisa ya. Semenjak tahun 2023 kemarin sudah diperjuangkan oleh PGRI bahwasanya guru honorer sekolah itu sudah bisa ikut PPG dalam jabatan. Dan ada beberapa teman dekat saya itu kemarin guru honorer sekolah itu sudah berangkat PPG, teman-teman. Itu salah satu transformasi kemudahan dari Kemdikbudristek. Yang jelas untuk kriteria guru yang wajib seleksi administrasi dan juga dapat undangan, ini nanti guru dalam jabatan dengan status ini. Kemudian yang jelas kita syarat utama ini harus aktif di Dapodik sebagai seorang guru ya. Ingat di sini aktif di Dapodik, kemudian sebagai seorang guru. Terkait tentang cara cek keaktifan guru di Dapodik, ini sudah saya sediakan pada kartu video ini, silahkan nanti cek video sebelumnya. Jadi ini untuk yang pertama ya kriterianya. Kemudian yang kedua yaitu yang belum pernah mendaftar PPG dalam jabatan. Nah, yang belum pernah mendaftar PPG dalam jabatan itu artinya belum pernah mendaftar dan juga belum pernah melengkapi profil seperti ini. Atau mungkin juga teman-teman ini bisa berasal dari guru baru. Ini kemarin ada yang bertanya, kalau misalkan saya PNS itu TMT 2021-2020 tapi belum mendaftar, itu bagaimana? Nah, kalian termasuk dalam kategori ini ya, guru baru. Kemudian teman-teman mungkin adalah setelah ubah jenis PTK. Awalnya ini sebagai tenaga administrasi, kemudian sekarang di Dapodik sudah diubah menjadi guru kelas atau guru mapel misalkan, disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki. Nah, tentunya kalau misalkan kita ini sudah mengubah jenis PTK menjadi guru, ini adalah nanti akan terpanggil. Kemudian mungkin saja teman-teman yang memiliki ijazah baru ya. Nah, awalnya dulu itu ijazahnya belum linear atau enggak sesuai, sekarang sudah linear nih atau sudah sesuai. Mungkin sudah memiliki ijazah yang terbaru hasil kuliah, atau mungkin ijazahnya yang dulu enggak linear sekarang sudah linear dikarenakan sudah ada istilahnya itu keluasan ya dari Kemdikbudristek untuk mempermudah linearitas ijazah untuk PPG dalam jabatan. Kemudian untuk yang ketiga, yang teman-teman di sini tidak lulus seleksi administrasi pada periode sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi tahun sebelumnya, tentunya di sini nanti kita wajib ikut seleksi administrasi. Misalkan saja kemarin itu sudah dapat tampilan seperti ini, kemudian sudah melakukan pendaftaran, sudah lengkapi profil, kemudian ternyata lupa untuk tidak mengajukan berkas ya. Nah, lupa nggak mengajukan berkas, tentunya kita ini tidak lulus seleksi administrasi kan. Bukan hanya itu, nggak lulus seleksi administrasi itu banyak sekali faktornya, tidak kirim berkas, atau mungkin juga berkas kita nggak sesuai, atau mungkin juga kita tolak permanen gitu kan. Kalau misalkan tolak perbaikan itu kan bisa diperbaiki, atau mungkin teman-teman yang kemarin mendapatkan status tolak perbaikan namun nggak diperbaiki karena jarang buka akun SIM PKB, tentunya ya kita nggak akan bisa lanjut ya kemarin itu. Nanti kita ikut seleksi administrasi kembali. Atau mungkin teman-teman yang terlewat jadwal ya, karena nggak tahu informasi, nggak pernah membuka SIM PKB ataupun juga situs resmi Kemdikbud, ini kita terlewat jadwal, artinya kita nggak lulus kan. Kemudian juga mungkin teman-teman yang tidak tahu info
Nah, ini juga sangat banyak sekali ya, khususnya teman-teman yang mungkin kesulitan akses internet, atau mungkin teman-teman yang mungkin lokasinya di pedalaman jarang sinyal. Ini biasanya kendalanya di sini. Nah, berikutnya untuk yang terakhir, ini adalah kriteria yang nanti wajib ikut seleksi administrasi, yaitu teman-teman yang nantinya itu mendapatkan undangan PPG seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan undangan seperti ini, nanti dipastikan kita ikut pendaftaran dan kita wajib ikut seleksi administrasi, melengkapi profil, kemudian kirim berkas, diajukan ya, supaya nanti diverifikasi dan divalidasi. Kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, ya kita tinggal menunggu saja nanti untuk berangkat PPG. Oke, itu teman-teman. Jadi silahkan teman-teman nanti diikuti, di-share video ini ke teman-teman yang lain, dan juga di-subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi dari channel calon guru ini ya. Oke, demikian, semoga sukses untuk kita semuanya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.